Rekan-rekan sekalian, kita mulai saja acara webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara webinar. Pada kali ini kita akan mendengarkan informasi dari Ibu Endang Setiawati atau lebih dikenal dengan Ibu Wati ya Bu ya, Iya, eh, betul, Pak. dari konsultan FDA dari Amerika Serikat. Jadi teman-teman, acara webinar seperti ini itu rutin kita jalankan setiap bulan. Kita adakan rutin pertemuan dengan ITPC atau atas perdagangan dan juga dengan pihak-pihak yang dapat membantu ekspor teman-teman ke luar negeri. Nah, salah satu persyaratan ekspor ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat, adalah sertifikat FDA. Dan itu banyak sekali menjadi pertanyaan dari teman-teman member, begitu ya, bagaimana persyaratannya, biayanya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini kami mengundang pakarnya langsung begitu, karena lebih baik informasi itu datang dari yang kompeten. Nah, hal ini juga kami adakan webinar mengenai FDA juga karena ada beberapa pengalaman dari member Buati itu mendapatkan informasi yang kurang tepat begitu, Hmm. sehingga hasil diskusi kami dengan Ibu Iska begitu ya dari ITPC Chicago ya Bu, ada beberapa ya inilah pihak-pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk kurang baik lah begitu, sehingga UMKM yang tadinya berniat untuk mendaftarkan FDA malah kehilangan uangnya begitu. Nah, Hmm. jadi pada kesempatan pagi ini ya kami ingin memberikan informasi yang tepat lah kepada teman-teman. Jangan sampai teman-teman yang tadi memang berniat untuk masuk ke pasar Amerika ternyata mendapat informasi yang salah karena pihak yang menggunakan kesempatan itu menggunakan sosial media Bu untuk menawarkan jasa-jasa seperti ini tapi tidak bertanggung jawab begitu ya. Nah, jadi teman-teman, bagi hari ini eh, kami undang Ibu Wati atas referensi dari Ibu Iska ITPC Chicago dan tentu saja pasti sangat kredibel dan kompeten. Ya, jadi silakan teman-teman dengarkan informasi dari Ibu Wati dan saya kira sangat akan bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya ingin mengekspor produknya ke Amerika Serikat. Bu Wati, kami perkenalkan ini member-member kami dari seluruh Indonesia. Kami mengadakan pelatihan ekspor keliling ke Indonesia. Nah, jadi member-member kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga informasi update setiap bulan dari pertemuan Zoominar seperti ini dengan atas perdagangan atau ITTC maupun dari pihak-pihak yang berkompeten berkaitan untuk membantu teman-teman di bidang ekspor. Oke, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan layar dan ruang Zoom ini kepada Ibu Wati. Silakan Ibu Wati. Uh, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih untuk Pak Roni yang sudah mengundang saya untuk berbicara mengenai FDA. Pertama-tama, saya perkenalkan, saya konsultan untuk FDA. Ini secara kebetulan saya terlibat gitu ya. Uh, Terus dari sebenarnya eh, saya tidak memasarkan, tapi karena waktu itu saya membantu ITPC Chicago untuk ada kasus yang barangnya ditahan di pelabuhan di Chicago karena tidak punya FDA gitu. Jadi terus waktu itu dalam waktu singkat saya bisa menuntaskan. Akhirnya jadi saya ini disebut expert seperti itu. Uh,
Jadi untuk teman-teman semua, saya panggil teman-teman ya, ke Bapak Ibu di Indonesia yang ingin mengekspor produk makanan, beverage, seafood yang ke Amerika itu salah satu persyaratannya adalah FDA Facility Certificate. Jadi yang sebenarnya yang disertifikatkan itu fasilitasnya Bapak dan Ibu. Jadi fasilitas pembuatan makanan atau labelingnya atau proses di mana makanan itu dibuat. Tetapi sebenarnya FDA itu sendiri, misalnya gini, Bapak Ibu tidak menghasilkan, bukan manufaktur perusahaan, tapi beli dari perusahaan lain gitu, dan hanya melabelkan aja atau repackaging, itu juga harus pakai FDA. Jadi disebutnya fasilitasnya ya di tempatnya Bapak merepackaging gitu, nggak harus di alamat yang pembuatnya gitu ya. Misalnya keripik singkong si ibu di rumahnya gitu ya gitu. Ini bisnis perumahan gitu. Terus kita pengepulnya gitu. Bapak adalah pengepul dari 10 perusahaan keripik singkong gitu. Terus dikemas jadi namanya singkong misalnya singkong good gitu atau singkong ABC gitu. Nah, yang di sertifikat itu akan dikeluarkan atas nama perusahaan Bapak karena perusahaan ABC. Karena perusahaan ABC itulah yang akan mengekspor ke Amerika. Sertifikat itu yang ngecek pertama kali adalah custom pada saat masuk ke pelabuhan gitu. Baik udara maupun laut. Jadi itu supaya tahu aja bahwa bukan nanti di sini diobrak-abrik, udah sampai sini di pasar baru, oh ini nggak ada sertifikatnya, nggak gitu. Jadi untuk masuk ke Amerika itu harus ada FDA Facility Certification gitu. Nah yang sering ada penipuan begini, jadi oh ya bikin FDA murah gitu ya. Ya bisa 10 perusahaan tapi nomornya satu gitu. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B, C, D gitu tapi nomornya sama semua gitu. Itu udah saya sempat ada yang WA ke saya gitu. Jadi ini kok saya nomor FDA-nya sama semua sih ada 10 perusahaan gitu. Nah itu benar-benar fraud, nggak bisa gitu. Jadi pertama-tama nanti saya share dulu ya. Share screen. Ya, jadi syarat untuk mendaftarkan itu seperti biasalah nama perusahaan, penanggung jawab, alamat perusahaan, jenis produk dan jenis usaha, serta alamat fasilitas pabriknya gitu. Nama fasilitas ini kayaknya menurut saya sebaiknya sama dengan nama perusahaan karena pada saat pendaftaran itu ada dua yang kritikal ya. Perusahaan Bapak harus terdaftar di DUN. Sebentar, ini nomor 1. Ya, ini harus mendapatkan DUN. DUN itu Dun and Bradstreet Unique Number System. Di Amerika ini, jadi setiap perusahaan harus ada nomor unique number-nya lah. Mungkin kalau di Indonesia apa Pak? SIUP number ya? Iya, NIB sekarang. Ya, ini jadi perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu harus terdaftar, harus mempunyai DUN number. Ini bisa didapatkan bersamaan dengan pendaftaran FDA gitu. Dan yang kedua, harus mempunyai US agent di Amerika. US agent ini harus terletak di Amerika ya secara fisik dan bisa 24 jam dihubungi sama FDA pada saat pengiriman barang, schedule inspection gitu. Ini tanggung jawabnya berat sebagai US agent. Terus dan US agentnya itu juga harus terdaftar di FDA gitu. Jadi nggak bisa sembarangan nunjuk, oh saya US agentnya ini gitu, harus yang legitimate juga
gitu. Terus saya ini ya loncat-loncat sedikit. Jadi perusahaan yang membutuhkan FDA ini adalah perusahaan yang membuat food atau and beverage. Kemudian yang mempacking, yang melabel atau yang menyimpan dan memproses gitu. Kalau misalnya di Amerika Serikat, kalau di Amerika Serikat misalnya itu restoran gitu, itu nggak perlu pakai FDA. Ini khusus Amerika ya, yang di sini. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu mengirim barang ke Amerika, yang menerima itu restoran. Nah, restorannya nggak perlu pakai FDA gitu. Tapi kalau yang menerimanya itu sebagai pengimpor, nah pengimpornya itu harus punya FDA registration juga. Karena dia harus membuktikan bahwa penyimpanannya itu safe untuk makanan dan minuman gitu. Tadi ini udah ya. Nah, yang kedua itu di register di FDA. Tadi seperti yang saya bilang juga proses pack, terus label. Nah, ketiga ini adalah label ya. Label ini khusus di FDA itu ada sedikit bentuknya tuh khusus di sini. Dan terutama mereka tuh benar-benar memperhatikan kandungan kalori dan kandungan gula. Sekarang ini gula tuh jadi salah satu concern di Amerika gitu karena banyak sekali yang diduga menimbulkan penyakit. Jadi kalau makanannya itu mengandung gula tambahan, gula buatan, itu semuanya harus dideklar. Kalori sama fat kayak kolesterol atau saturated fat itu perlu di, di apa ditulis di dalam label itu. Nanti kita langsung ke label ya. Nah, pada saat uh, pada saat kita sudah mempunyai FDA, itu kita harus bilang ke shipment-nya ya. Pada saat kita mau kirim, jadi minimal tuh seminggu sebelum barang itu dikirim, kita harus sudah punya FDA registration number. Kalau enggak, barang-barang Bapak Ibu akan ditahan di pelabuhan dan tiap hari itu sekitar $200 itu bayar sama pelabuhan sampai FD-nya itu keluar. Jadi harus bilang ke shipment-nya, terus import agent bahwa ini barang akan datang di Amerika tanggal sekian gitu. Ini saya akan mengekspor barang ini tanggal sekian. Nah, si US agent itu nanti akan ngasih tahu bahwa barang akan sampai di USA sekian. Nah, sebaiknya harus ada FDA dari sebelum barang itu berangkat di pelabuhan, baik udara maupun laut. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah contoh labeling standar dari FDA. Saya bisa lihat kan di sini serving size, ini di bold ya. Kalori itu juga di bold. Terus sudah gitu, sebentar. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan jelas nggak ini? Kurang besar Bu, itu mungkin bisa Kurang besar ya? dimaksimalkan Bentar. di apa di mode presentasi mungkin Bu. Nggak, kurang besar. Oh, bentar. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan lebih. ini ya udah lebih jelas. Kurang ke tengah Bu itu. Ya, Oke, ya ya. oke. Ini ini ya serving size. Jadi per kontainer tuh berapa servingnya? Serving Iya. size-nya setengah cup gitu. Kalori ini besar nih ininya dibesarin. Mhm. Terus eh, ini yang penting total fat, saturated sama trans fat. Hmm. Kemudian kolesterol, sodium, total karbohidrat, total sugar, included 10 added sugar. Ini mereka tuh penting banget ya. Iya, iya. Terus kemudian protein. Nah, ini yang di sini ini optional ya, Pak, Hmm. Bu. Vitamin D, kalsium kalau ada gitu. Mhm. Tapi yang penting total fat, kolesterol, sodium sama total karbohidrat. Terus kemudian di sini juga ini ditambahkan ingredientnya apa aja gitu di sini.
Ada di bawah nih daily value, how much nutrition, terus di bawahnya akan ada lagi berapa isinya apa aja gitu, kontennya gitu. Ya. Gitu. Jadi ini standar di mana-mana bentuknya seperti ini. Gitu. Terus mungkin udah ada juga ya Pak yang HACCP ya. Iya. Jadi kalau untuk ekspor untuk liquid sama seafood itu harus ada tambahan pakai HACCP. Kalau kopi ya ada pitosanitari itu. Iya. Terus apa? Karena harus di karantina juga ya. Terus ini juga jadi kalau pada saat diinspeksi itu ada pest control, sanitation monitoring, terus ini pabriknya pada saat dicek itu plant cleanliness HACCP ini untuk jus sama seafood, terus udah gitu ini precaution ini adalah kalau misalnya cara pencegahan kalau ada apa-apa gitu, apa yang ini apakah ada pencegahan supaya tidak kontaminasi gitu Pak. Terus kemudian ya ini tadi udah ya nama perusahaan, nama penanggung jawab, alamat itu aja. Jadi kalau mau buat itu dibutuhkan kayak fotokopi izin usaha dari Indonesia itu. Mohon di zoom out Bu. Di Di apa Pak? di Dikecilin ya? di zoom out. Kelihatan Pak? Apa? Kalau sekarang terlalu besar. Oke. Jadi di apa ini beberapa zoom out lagi. Oke, udah Bu. Ya. Ya. Ini pengisian data ini online atau apa ada form gitu Bu yang di. Nanti kalau misalnya itu eh, kita yang bikin apa yang membantunya itu nanti dikirim ke kami Pak gitu. Oh iya ya, oke. Ya, heeh. Gitu. Jadi sebenarnya sih eh, nggak terlalu sulit ya. Syarat-syaratnya nggak terlalu sulit ya, cuman eh, apa namanya eh, pokoknya jelas saja perusahaannya tuh valid gitu. Perusahaannya nggak ada surat-suratnya gitu, sama jenis produknya dan Eh, alamat ya. ada inspeksi ke ininya Bu dari pihak Amerikanya Eh, atau perwakilannya di sini di Indonesia? Katanya ada ya Pak. Katanya mereka tuh bisa sewaktu-waktu akan memeriksa fasilitasnya gitu. Jadi yang penting alamat yang ada di surat yang didaftarkan ke kita itu valid gitu Pak dengan alamat yang apa dengan alamat fasilitasnya gitu. Iya, iya. Heeh. Katanya tuh mereka bisa bisa langsung inspeksi. Ya, mereka akan mengadakan tuh random gitu. Oh begitu. Tapi ketika Heeh. ketika mengajukan sih belum Bu ya, belum inspeksi Bu ya. Belum. Nah, Nah, kalau untuk perusahaan Indonesia kebanyakan kan di dijualnya tuh kan di toko-toko Asia ya Pak. ya, Kebanyakan tuh dijualnya di toko Asia atau di toko Indonesia juga. Jadi exposure-nya ke eh, FDA itu sedikit. ya, Kecuali dia dijual udah ke toko-toko yang swalayan Amerika. Nah, itu lebih riskan gitu. Dan atau kita masukin ke toko besar kayak misalnya Costco di sini gitu ya. Dalam partai besar gitu atau Target atau apa. Nah, itu benar-benar mereka akan ngecek ke pabriknya gitu.
dari perusahaannya sendiri yang akan ngecek ke pabriknya. Ada pertanyaan? Oh iya, oke, berarti ini kita bisa langsung ke sesi diskusi, Bu ya? Ya, ya, ya. Oke, baik teman-teman, silakan barangkali ada yang ingin menanyakan tentang sertifikasi fasilitas FDA ini. Sebentar. Baik, Bu, sudah ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Kami persilakan kepada siapa nih? RBY. Silakan, Bapak atau Ibu nih. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Robi dari PT Toba Barika Borneo. Izin Ibu bertanya, kita sudah ada FDA, tapi FDA itu masa aktifnya per tahun ya, Ibu ya? Iya, Benar ya, Ibu? eh, Karena pas ya Pak, silakan. habis masa berlakunya. Jadi untuk memperpanjang itu, apakah kita bisa lakukan sendiri atau melalui agent yang sudah yang membuat baru, Ibu? eh Apa namanya, Bapak dikasih tahu gimana caranya atau sebaiknya sih melalui agent kalau memang tidak mengerti gitu ya Pak. Iya. Tapi agentnya nggak harus yang dulu gitu. Bisa agent yang Oke. lain gitu. Ya, Oh gitu. Berarti ya, tidak mesti yang yang membuat baru seperti itu ya, Ibu ya. nggak harus ya. Oke, 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 oke. Kan terus satu lagi Bu, kan kemarin kan kami fokusnya raw material nih, Ya, jahe. Berarti memang saya tengok turunan FDA-nya memang ada pengambilannya banyak. Berarti kalau nanti kami serbuk serbuk powder atau misalnya apa ya, potongan yang jahe yang dikeringkan berarti tetap bisa menggunakan FDA karena masih relate ya Ibu ya. Saya ya bisa tengok Pak, dannya. bisa, bisa. Nanti kalau untuk perpanjangannya itu diberitahu aja apa aja produknya Bapak gitu. Tidak akan sekomplikated waktu buat baru ya Ibu ya pasti ya. Tidak dulu sama registrar Corp ya Pak. Ya, CT Chrome. PT-nya CT Chrome atau Ya, atau agentnya, registrar. agentnya Ibu. Oh, oke, oke. Gitu Ibu. Eh, Eh, Sebenarnya tuh apa batas apa expiration date-nya itu eh, kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang setahun gitu. Kayaknya agak suka-sukanya FDA ya. oh gitu ya Tapi Bu ya. ya, Bukan, soalnya kami registernya di bulan 6. Ternyata kami terkejut, ih bulan 12 kenapa sudah habis gitu. ya, jadi mereka selalu habis di bulan 12. Tapi waktu tahun 2022 saya bikin untuk ada satu perusahaan, expire-nya nggak tahun 2003, tapi 2024 akhir. Jadi yang kalau misalnya mendaftar sekarang, misalnya Januari Mm-mm. 2024 gitu, itu akan expire 2024 Desember gitu. Oke, Jadi oke, dia oke. tuh Berarti kayak tahun berjalan ada ya Bu. jadi mereka yang menentukan. Mungkin jadi 2024, 2026 gitu ya. Baik, baik. Ya, Berarti agent register register crop ini memang kredibel ya Ibu. Registrar Corp, ya. Saya bukan dari Register Corp ya, Pak. Tapi memang nggak no isu ya Ibu. Kenapa? Kenapa, Pak?
register COP ini no isu ya, berarti aman ya Ibu ya. Aman, iya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Nanti Iya, kemungkinan kalau memang kami pengen minta bantuan Ibu untuk memperpanjang, mohon dibantu ya Ibu. iya, silakan Pak. Iya, Baik. Terima kasih Ibu. sama-sama. Baik, berikutnya kami persilakan ke Bapak Muhammad Jainul Alim. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Pak. Ya. Oh ya, di Amerika itu ini saya lihat kemarin itu apalagi berita belakangan ini harga beras di Amerika lu fantastis banget ya. Terus tadi lihat eh, penjelasan Ibu butuh yang less sugar apapun less sugar atau low Iya, iya, sugar atau iya, zero sugar. iya, Nah, iya. kebetulan saya ada menghasilkan beras yang less sugar. Hasil lab ada semua. Hmm, Nah, iya, ini iya. potensi nggak Bu? Terus apa syaratnya kalau di beras? Karena ini potensinya untuk ke sana, untuk Amerika, Eropa itu luar biasa. Karena semua hampir negara kayak sekarang butuh yang less sugar semua. Entah beras, entah apapun itu. Apalagi punya saya itu tanpa tidak apa ya, identifikasi ini hasil lab itu untuk apa? eh Sakit gula. Ya, tanpa gula terus ini apa kimianya enggak ada semua, jadi enggak Oh ya, terdeteksi semua. Organik ya, organik Pak? ya Pak. Itu Bu. Jadi ini apa ininya ke sana misalkan karena potensi besar harga di sana beras itu 80.000. Kemarin di berita itu di TV kita lihat wah luar biasa ya. Kalau bisa kirim ke sana apalagi memenuhi standar punya saya yang bisa dijelaskan Ibu less sugar intinya yang low inilah itu. Mohon ini petunjuknya Bu apa untuk beras Eh, yang dibutuhkan sana syarat-syarat. syarat itu kalau grain sih nggak syaratnya nggak complicated ya Pak ya. Kalau eh, saya Oh. kebetulan nih lagi menghubungi salah satu distributor besar gitu. Saya lagi mencoba aja karena distributor ini kebanyakan masukin barang-barang tuh dari Thailand gitu. Dan Hmm. dia juga pengimpor beras terbesar ya di sini untuk beras Asia gitu Pak. Coba Hmm. nanti dicoba aja kira-kira tuh seperti apa berasnya gitu. Misalnya saya minta kontennya, terus kayak eh, apalah kalau spesifik beras saya kurang ngerti ya Pak. Eh, Kalau perbandingannya beras biasa sama berasnya Bapak apa gitu Hmm. bedanya itu Ya, aja. ya. Mungkin indeks glikemiknya lebih rendah gitu ya Pak. Ya, terus less sugar, terus tanpa kimia sama sekali, kimianya tidak terdeteksi, Bu, semuanya. Jadi hasil Hmm. lab kemarin di beberapa ini, saya lab kan beberapa kali juga tidak terdeteksi. Gitu. Ini mengandung protein nggak Pak berasnya? Ada kalau protein, Bu. Kalau Ada gulanya 0, sedikit ya. sedikit banget. Oh, oke oke. Itu Ya, butuh saya tuh. ya, Eh, iya. bahkan butuh, Bu, bukan hanya luar aja, Indonesia juga banyak butuh untuk kelas menengah atas terutama. Kalau luar Tapi negeri mungkin Bapak udah lihat kirim, dari penjelasan udah Ibu. ekspor, udah ekspor. Kemarin sempat diminta sama Bahren. Saya kan masih Hmm, menyelesaikan izin edar di Kementerian Pertanian. iya, Karena butuh iya. izin edar. Nggak tahu apakah di sana butuh apa enggak kalau ke luar negeri. Nah ini saya belum melihat. Kalau di dalam negeri butuh izin edar aja. Kalau yang lain izin halal Oh, ya semua. Kalau daerah mana Emirat Arab itu butuh izin halal. Nah tiap-tiap negara kan hmm. beda. Nah ini di Amerika seperti apa? Ini butuh petunjuk dari Ibu. Kalau di Amerika kemarin udah ada yang dari BRI membawa beras ke sini, peraturannya nggak nggak ada ya Pak, nggak ada spesial peraturan nggak ada gitu. Kalau kopi aja yang ada phytosanitary, tapi beras enggak gitu. Coba Oh, ya, kalau Bapak waktu siap, ekspor ada nggak siap, permintaan siap. fitosanitary? Hmm. Apakah beras itu harus Oh, ya siap, dikarantina siap. nggak Pak di Indonesianya untuk ekspor? Biasanya jadi fumigasi aja sih, Bu. Tapi kalau ekspor itu Oh, dari temen yang ke Jepang, itu cuma heeh. di vakum aja, beras di vakum bisa tahan sampai 1-2 tahun.
Oke, vakum kemasan 20 Ke Amerika kilogram. nggak ada peraturan khusus untuk beras. Oh, Ya, ya. Baik, saya kalau bisa dikirimin ininya Pak, apa namanya, kontennya Pak, apa Oh, nutrition siap. fact-nya ya. ya, Ya, Bu. Nanti minta email atau WA-nya, Bu, nggih. Ya, ya, silakan nanti. Nggih, nggih. oke. Siap. Nanti mungkin terakhir Bu Ati, teman-teman mohon perkenan untuk share nomor WA atau email nanti Bu ya di slide nanti Bu. Oke, ya.